Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik, salam. Ya, baik. Kita minggu-minggu ini kita masih berbicara tentang pemuridan antara generasi. Kita sudah bagian ketiga dan sebelumnya mari Bapak Ibu, seperti tadi kita ada di sini ada Kak Ade sama calon istri, ya selamat datang karena nanti tanggal 9 ada pemberkatan nikah mereka berdua. Beri tepuk tangan dulu. Ya. Baik, ada satu pertanyaan penting. Apa yang kita mau tinggalkan bagi generasi selanjutnya? Apa yang kita mau tinggalkan bagi generasi kita selanjutnya? Ini pertanyaan yang sangat-sangat penting, sangat-sangat esensial. Hakim-Hakim 2 ayat 10. Setelah seluruh generasi itu dikumpulkan kepada nenek moyang mereka, timbullah generasi yang lain yang tidak mengenal Tuhan dan apa yang telah dilakukannya terhadap Israel. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Hakim-Hakim 2 ayat 10 ini sangat miris betul ya Bapak Ibu ya. Setelah generasi Yosua, ya, generasi Musa, generasi Yosua mati, dikatakan bahwa lahir generasi lain, generasi yang tidak takut akan Tuhan, generasi yang baru, generasi yang jauh hatinya terhadap Tuhan, generasi yang tidak mengandalkan Tuhan, generasi yang lain yang tidak mengenal Tuhan dan apa yang telah dilakukan terhadap Israel. Bapak Ibu, maukah kita melihat satu generasi tanpa Tuhan di tahun 2034-2045? Maukah kita melihat generasi tanpa Tuhan di tahun 2034-2045? Kalau tidak mau, maka tidak ada cara lain kecuali memuridkan generasi kita. Tidak ada cara lain selain memuridkan generasi kita. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bagaimana ini bisa terjadi? Kita lihat bahwa bangsa Israel, suatu bangsa yang besar yang sangat dikasihi oleh Tuhan dan dikhususkan untuk memuliakannya, yang kemudian melupakan Tuhan sama sekali. Bapak Ibu, setelah membaca kitab Keluaran, Yosua, bahkan ada generasi yang telah melupakan apa yang telah dilakukan Allah bagi orang tua mereka, di mana Tuhan lakukan halal ini bagi mereka. Sesuatu yang sudah kalau kita tahu bahwa penyelamatan demi penyelamatan bangsa Israel itu dilakukan oleh Tuhan, tercatat dan juga menjadi satu sejarah yang besar, tetapi generasi berikut mereka tidak kenal Tuhan.
Kita tahu bahwa Tuhan secara ajaib membebaskan mereka dari Mesir. Ini salah satu peristiwa paling penting yang harus diingat oleh bangsa Israel adalah pembebasan dari perbudakan. Perbudakan di mana? Di Mesir. Kita lihat Tuhan menyelamatkan mereka dari pengejaran pasukan Firaun. Tuhan membelah Laut Merah dan Sungai Yordan. Kita lihat Tuhan memimpin mereka melalui awan dan tiang api. Pada siang hari kaki mereka tidak panas. Pada malam hari mereka bisa melihat jalan. Karena ada tiang awan dan tiang api. Selanjutnya Tuhan memberi mereka makanan supranatural di padang gurun. Kita tahu mana jatuh dari surga, ada burung puyuh. Makanan terjamin. Apa yang Tuhan tidak buat bagi bangsa ini? Selanjutnya, Tuhan merobohkan tembok Yeriko dengan nyanyian puji-pujian. Tuhan membuat matahari berhenti, Bapak Ibu. Tuhan menyerahkan orang Amori ke tangan Yosua. Itu terus berjalan, terus menerus. Tetapi sesungguhnya dikatakan dalam Hakim-Hakim itu bahwa mereka tidak mengenal Tuhan. Generasi berikutnya, generasi yang timbul berikutnya tidak mengenal Tuhan. Ini adalah tugas kita, Bapak Ibu. Amin. Kita mau melihat generasi setelah kita, setelah Bapak Ibu. Inilah tugas kita. Siapakah yang bertanggung jawab bagi pertumbuhan atau tidak bertumbuhnya sebuah generasi dalam mengenal Tuhan? Jawabannya ada di tangan kita semua sebagai orang tua, gereja dan juga institusi pendidikan formal dan informal. Ini tugas kita. Kita tidak bisa inilah aku, utuslah dia. Tidak bisa. Kita yang membawa generasi ini untuk mengenal Tuhan. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengajar anak-anak mereka, ya, anak-anak biologis dan anak-anak rohani, dengan tujuan untuk mewariskan sejarah legasi agar mereka tidak melupakan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberi perintah agung, Great Commission, Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah perintah agung, inilah amanat agung, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Great Commission ini diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 28 ayat 19 ini adalah perintah yang sangat penting. Yang sangat penting untuk gereja lakukan. Kita sebagai orang tua. Nah, ini adalah perintah yang penting yang menekankan misi penginjilan dan pemuridan generasi. Ayat ini merupakan bagian dari tugas yang dipercayakan kepada orang percaya untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai oleh generasi-generasi sebelumnya. Yesus dan generasi-generasi sebelumnya. Jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Artinya anak jasmani dan anak rohani kita harus kita muridkan. Tidak bisa tidak. Ibarat di suatu tempat setiap orang tua menjatuhkan bola, kita tahu ya, kalau saat kita menjatuhkan bola, pasti dia akan ke kiri, akan ke kanan. Dia akan melenting ke sana kemari. Jangan sampai kita seperti gitu. Kita lepaskan generasi kita menjadi generasi yang liar.
generasi yang tidak takut akan Tuhan. Seperti bagaimana kita lempar bola, dia mau kemana saja. Kita menciptakan anak-anak yang tidak bisa diatur. Semaunya aja. Ya sudahlah, mama sudah lahir kamu mau jadi apa, jadi apa. Ini waspada Bapak Ibu. Artinya orang tua sering begitu sibuk dengan pekerjaan, mungkin dengan hobi, sehingga mereka mengabaikan janji Tuhan untuk memuridkan anak-anak kita, anak-anak. Sibuk ke kantor, mungkin pergi pagi, ya. Anak-anak belum bangun, kita sudah jalan. Terus kita pulang, anak-anak sudah tidur. Iya. Kita pikir ya sudah, finansial bisa membahagiakan mereka. Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, kita juga harus memuridkan. Kita diminta untuk memuridkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat dulu sebelum dimuridkan, kita tidak tahu apa-apa, betul ya? Kita masih liar. Kita mau buat apa seenaknya aja. Tetapi ya, kita lihat sekarang, saat kita dimuridkan, kita ada di tempat ini karena kita dimuridkan. Kita bisa bertumbuh dan bahkan diberkati seperti sekarang ini. Itu karena apa? Pemuridan. Jangan hilang generasi ini Bapak Ibu. Anak-anak kita di rumah, kita ajar mereka. Di meja makan, kita ajar mereka. Dimanapun mereka ada, kita mengajar mereka. Mungkin mereka lagi sedang bermain bola, kita ajar mereka. Saya yakin Bapak Ibu, saat kita ajar mereka untuk mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mereka akan berubah Bapak Ibu. Mereka akan berubah. Karena itu ayo VLC, muridkan orang lain agar mereka juga berkesempatan seperti kita alami janji-janji Tuhan. Karena kita adalah gereja pemuridan. VLC adalah gereja pemuridan. Kita bisa ceritakan kepada anak-anak kita bagaimana pengalaman kita berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana dulu ada teman yang menginjili kita, mungkin ajak ke gereja, mungkin ajak kepada persekutuan, ya. Bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan, kita cerita bagi mereka, cerita biasa. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita punya kerinduan, kita menceritakan tentang kabar baik ini, anak kita akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Ini adalah generasi yang zaman sekarang, generasi sudah hilang dari hadapan Tuhan. Mereka sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri. Mereka sibuk sekali dengan apa yang mereka temui. Ketika kita hanya mengandalkan orang lain Bapak Ibu, kita menurunkan peran kita yang diberikan Tuhan dalam kehidupan anak-anak jasmani maupun anak-anak rohani. Artinya begini Bapak Ibu, sebenarnya kita yang diberi mandat oleh Allah untuk kita muridkan generasi kita, anak-anak kita. Mungkin seringkali Bapak Ibu omong begini, Kak, Pak Pendeta, kalau saya omong dengan dia, aduh susah sekali. Betul ya kejadian biasa begitu ya. Kalau saya omong dengan dia kuat melawan, kuat. Seringkali terjadi seperti begitu. Tapi Bapak Ibu sekali lagi, firman Tuhan katakan berulang-ulang. Tidak bisa satu kali dia jadi. Berulang-ulang. Berulang-ulang.
Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kalau ada versi sehari-hari mengatakan begini, ayah, jangan membuat anak-anakmu kesal. Sebaliknya didiklah mereka dalam pelatihan dan petunjuk Tuhan. Ada dua kata di sini yang melekat pada seorang ayah untuk anak-anaknya adalah ajaran dan nasihat. Kita lihat Bapak Ibu bahwa membuat anak-anak kita kesal atau sakit hati adalah ketika kita tidak memuridkan dan membesarkan mereka dalam takut akan Tuhan. Ketika kita membuat anak-anak kita kesal, yaitu ketika kita tidak memuridkan mereka dan membesarkan mereka dalam takut akan Tuhan. Dan sebaliknya Bapak Ibu, ketika kita melihat bahwa membuat anak-anak kita jauh dari kekesalan atau sakit hati, amarah, adalah kita memuridkan dan membesarkan mereka dalam takut akan Tuhan. Jadi saat dikatakan dalam Efesus ini, kita jangan membangkitkan amarah, artinya mari kita memuridkan anak-anak kita. Mari kita memuridkan anak-anak kita. Supaya suatu saat Bapak Ibu, mereka katakan betul, ayah saya mengajarkan tentang kebenaran. Saat mereka mendapatkan masalah, mungkin kita pikir, anak kita keras kepala. Tapi satu titik saat dia menghadapi masalah, dia akan ingat kata-kata kita. Ada jalan di dalam Tuhan. Ada janji di dalam Tuhan yang besar. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan jemu-jemu, kita ajar terus anak-anak kita, generasi kita, supaya kita jangan kehilangan mereka. Kolose 1 ayat 28-29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi kesempurnaan hanya di dalam Kristus. Tidak ada tempat lain yang membuat kita sempurna. Harta tidak bisa. Kepintaran kita apalagi tidak bisa. Hanya di dalam Kristus. Hanya mengenal Kristus, maka kesempurnaan itu ada di dalam kita. 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ini adalah tanggung jawab gereja untuk mengajarkan kepada jemaat melakukan bimbingan dan pemuridan. Kita tahu dalam VLC selalu mengajarkan jemaat secara detail dan sistematis, mengajarkan pengajaran yang bertahap atau bertopik yang berkelanjutan agar jemaat VLC belajar firman Tuhan dengan jelas dan mudah dipraktikkan. Setiap topik pasti ada part 1, part 2, dan part 3. Setelah itu diupload di dalam YouTube. Bapak Ibu, kita bisa lihat kembali pengajaran-pengajaran. Kenapa? Karena VLC adalah gereja pemuridan. VLC mau setiap kita betul-betul alami firman. Tujuannya adalah pemimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Nah, kita para penatua dan gembala jemaat lakukan hal ini sebagai suatu pekerjaan serius dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam kita. Kita lihat ada pengadaan membaca Alkitab berkelanjutan, ada 4M, ada SDIP, SPK,
sekolah anak, dan juga ada sekolah Alkitab anak, ada sekolah Alkitab dewasa, serta ada menara doa. Dengan tujuan jemaat VLC menjadi sempurna di dalam Kristus. Amin. Ini adalah yang kita lakukan di dalam VLC. Ini standar hidup jemaat Tuhan, harga mati, yang oleh ilham Roh Kudus dibukakan kepada Rasul Paulus bagi jemaat di Kolose dan juga di Kupang. Nah, kita harus berbagi kisah hidup kita dengan Tuhan, berbagi kisah hidup kita dengan Tuhan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita dapat memahami dan mengenal kebaikan dan keajaiban yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus ajarkan terus-menerus. Kenapa dikatakan, kenapa harus sebagai orang tua? Kenapa harus kita sebagai orang tua? Saya teringat Bapak Ibu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dikatakan bahwa dari kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu artinya mulai dari rumah. Pertama-tama di Yerusalem. Yerusalem artinya pertama-tama di rumah. Kita mengajar anak-anak kita pertama-tama di rumah. Apa yang terjadi kalau kita adalah orang yang kecewa, orang sakit hati, orang yang kalah, pecundang, bermasalah, konflik dengan pemimpin kita, mungkin baik di pekerjaan atau di tempat pelayanan, di lingkungan keluarga terdekat kita. Pastinya anak-anak kita akan tertransfer keadaan jiwa dan roh kita yang bermasalah atau mengalami konflik itu. Waspada, karena anak-anak kita akan pasti alami kemunduran dan kemandekan rohani. Anak-anak kita akan turut konflik dengan sebagian orang, ya. Setelah itu dengan orang-orang yang kita anggap bermasalah, pasti mereka juga akan konflik. Kita lihat contohnya pembenci pemimpin kita Jokowi. Pembenci Jokowi akan membenci anak-anak Jokowi, dan mungkin sebaliknya, atau mungkin ada contoh-contoh lain. Tanpa sadar Bapak Ibu, masalah dalam politik terbawa masuk ke dalam gereja. Semoga dalam gereja Tuhan dan jemaat VLC tidak ada hal-hal ini. Kalau sekiranya hal ini ada, kita harus sudah tahu bagaimana menyelesaikannya, karena kita adalah orang rohani yang berpendidikan yang baik. Amin Bapak Ibu. Nah, anak-anak biologis, jasmani, dan anak-anak rohani kita harus tahu siapa mereka dan dari mana mereka berasal. Karena kita sebagai orang tua rohani memiliki rekam jejak yang dapat terlihat jelas. Anak-anak biologis, jasmani, dan anak-anak rohani kita harus tahu secara seimbang dan benar latar belakang hidup kita dan sepak terjang kita secara sosial dan rohani kita. Nah, anak-anak jasmani dan anak-anak rohani kita harus tahu latar belakang pemimpin rohani kita atau gembala, jemaat, dan para penatua. Anak-anak rohani, anak-anak jasmani, dan anak rohani kita harus tahu peran kita dalam gereja lokal, pekerjaan kita dalam masyarakat, dan juga anak-anak jasmani dan rohani kita butuh sejarah kita dan sejarah kehidupan jasmani dan rohani kita. Berikan kepada mereka adalah warisan spiritual. Nah, Bapak Ibu, kita tidak boleh membiarkan sejarah menulis tentang anak-anak jasmani dan rohani kita suatu hari nanti di 2034, 2045 begini. Generasi ini telah tumbuh tanpa Tuhan maupun apa yang telah Tuhan lakukan. Jangan sampai tertulis seperti begitu. Generasi ini telah tumbuh tanpa Tuhan maupun apa yang telah Tuhan lakukan.
Pernyataan ini menekankan pentingnya pendidikan dan membimbing anak-anak kita baik secara jasmani, anak-anak biologis, maupun rohani, anak-anak yang kita bimbing dalam iman, untuk mengenal dan mengandalkan Tuhan. Hanya satu-satu cara, yaitu kita memperkenalkan mereka untuk mengenal dan mengandalkan Tuhan. Tidak ada cara lain. Kita lihat ada 3 generasi, ciri-ciri generasi tanpa Tuhan. Yang pertama, kurangnya nilai moral dan etika. Roma 1 ayat 28 sampai 32. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Tanpa landasan iman yang kuat dan kecenderungan mengabaikan atau merelativitasi nilai-nilai moral dan etika. Nah, Bapak Ibu, suasana ini sedang terjadi. Generasi ini sedang terjadi. Mereka mengandalkan diri sendiri. Mungkin mereka mengandalkan kekuatan IT, kecerdasan mereka. Ini generasi sedang berjalan. Generasi yang kurang nilai moral dan etika. Ketemu orang tua, tabrak aja. Iya, betul. Kami di sekolah juga begitu. Sampai kita ajar, kalau ada tamu, ada orang yang tertua atau ada guru, harus berikan salam. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu, generasi-generasi sekarang sudah hilang moral dan etikanya. Yang mereka mengandalkan apa? Mereka mengandalkan kekuatan mereka, kepintaran mereka. Apalagi sekarang IT bisa diakses secara gampang. Pembelajaran-pembelajaran yang susah mereka bisa akses. Beberapa situs yang membuat mereka mendapatkan jawaban yang gampang. Mereka bisa lakukan. Nah, suasana ini sedang terjadi dalam kehidupan kita pada zaman ini. Ini berawal dari mana Bapak Ibu? Kita lihat ayat yang di atas. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, mereka kehilangan navigasi dari Allah. Mereka rasa tidak perlu, sudah saya tidak perlu Tuhan, saya bisa kerjakan semua. Ini sedang terjadi di zaman sekarang. Ini berawal dari mereka mengatakan bahwa mereka tidak perlu Tuhan. Dampak bagi masyarakat adalah perilaku yang tidak etis atau egois seperti ketidakjujuran, ketidakadilan, dan tindakan yang merugikan orang lain menjadi lebih umum terjadi. Orang celaka Bapak Ibu yang dong ambil apa? HP korekam. Ini kehilangan moral. Yang kedua Bapak Ibu, kehilangan tujuan hidup.
Pengkhotbah 1 ayat 22 sampai 3 dikatakan kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Tanpa kepercayaan kepada Tuhan, mereka merasa hidup mereka tidak memiliki tujuan atau makna yang lebih tinggi. Anak-anak zaman sekarang mereka tidak ada tujuan hidup. Jangan sampai generasi ini hilang. Sekedar sudahlah, kita besar, kita dibesarkan, kita kuliah, selesai. Kita cari uang, oh sudah, dengan kekuatan saya bisa cari uang. Tanpa saya berdoa, saya kerja keras, saya bisa dapat. Saya bersyukur saya di dalam satu keluarga yang betul cinta Tuhan. Saya cerita sedikit. Pertamanya saya merasa kesal. Saat kami sama istri, kami mempunyai beberapa rencana ke depan. Itu kami perlu jujur, kalau biasa kami mau lakukan sesuatu, kami perlu bantuan, mungkin finansial. Kami menghadap, kami utarakan semua rencana kami. Tetapi hasilnya adalah kalian dua berdoa dulu. Berdoa di Tuhan. Minta di Tuhan. Secara alamiah dalam hidup kami dicuekin, ya kan? Secara alamiah mungkin dalam hati kami, aduh kenapa tidak ada dukungan finansial bagi kami. Tetapi di dalam proses itu kami akui, betul, orang tua kami mengajarkan bagaimana mengandalkan Tuhan. Kami berdoa. Mungkin jawabannya bukan finansial itu. Jawabannya lain. Ada sumber lain. Ada yang Tuhan mau lakukan sehingga pada waktunya kita katakan, oh Tuhan baik. Sepertinya tidak ada jalan, tetapi Tuhan buka jalan. Bukan berarti orang tua kami tidak peduli, tetapi kami melihat bahwa jawabannya adalah Tuhan, orang tua kami mau Tuhan pimpin kami. Menyelesaikan masalah hanya di dalam Tuhan. Kami baru sadar. Mendidik kami dalam keperkasaan, mendidik kami supaya kami kuat di dalam tantangan hidup, di dalam setiap masalah yang datang, kami menjadi kuat. Tidak menjadi lemah. Tidak mengandalkan ini, mengandalkan itu. Tidak mungkin hebat lobby dan lain sebagainya. Dalam satu titik itu kami tahu bahwa terima kasih. Mereka ajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan. Kehilangan tujuan hidup generasi sekarang. Kita harus ajarkan mereka, generasi kita adalah generasi yang tangguh. Tangguh di dalam apa? Di dalam Kristus. Amin. Di dalam Tuhan. Tidak ada jalan lain, hanya satu jalan, yaitu di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Maka mereka akan menemukan tujuan hidup mereka. Bangsa Israel, mereka jalan melewati padang gurun. Mereka minta apa aja, Tuhan kasih. Tuhan kasih. Setelah generasi Musa Yosua selesai, mereka sudah ada di tempat Kanaan, di tanah perjanjian
yang dikatakan di situ tanah yang subur, penuh dengan madu, penuh dengan susu, buah-buah carmeleknya besar-besar seperti begini. Ya. Mereka hidup dalam kelimpahan. Setelah Yosua selesai, mereka tidak mengenal Yesus. Jadi kita ajarkan anak-anak kita, kamu mau minta apa? Berdoa di Tuhan, tanya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita tidak boleh generasi ini kita hilang. Nah, kita lihat kehilangan tujuan hidup, dampak bagi masyarakat adalah meningkatnya perasaan hampa, kebingungan, ya, dan pencarian makna melalui cara-cara yang tidak sehat, seperti penggunaan narkoba atau pencarian kesenangan duniawi. Ada masalah, cari teman-teman, happy-happy supaya masalahnya hilang. Sebenarnya salah, itu bukan jalannya. Atau mungkin terjerumus di narkoba, itu bukan jalan. Tugas kita supaya generasi kita tidak kehilangan tujuan hidupnya. Amin Bapak Ibu. Kalau dibilang kerja keras, ya kita kerja keras. Masing-masing dari kita, ayo kita kerja keras. Supaya generasi ini jangan hilang. Yang ketiga, ketergantungan pada materi dan kesenangan duniawi. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin. Nah, generasi tanpa Tuhan seringkali mencari kepuasan atau identitas melalui kepemilikan materi dan hiburan duniawi. Kita tidak bisa mengandalkan materi. Generasi ini tidak boleh mengandalkan materi kita. Memang kalau kita bilang mereka harus bisa pakai motor, mobil dan lain, mungkin kita punya. Tetapi kita ajarkan mereka materi bukan segala-galanya. Saya teringat dulu orang tua bilang begini, Bapak Ibu, baik-baik belajar supaya menjadi orang. Berarti sekarang bukan orang. Kalau belum sukses berarti bukan orang. Ya kan? Ya kita sepakat betul ya. Semua kita dulu orang tua ngomong seperti begitu. Ingat belajar baik-baik supaya jadi orang Tetapi kita harus katakan sebaliknya seperti begini Bapak Ibu. Anak, kamu harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kamu diberkati oleh Tuhan. Itu jawabannya. Takut akan Tuhan, permulaan hikmat pengetahuan, Bapak. Saat mereka mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, sampai mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kira-kira perasaan kita bagaimana Bapak Ibu? Melihat anak kita melayani, melihat anak-anak kita ada di dalam Tuhan, dalam komunitas orang benar. Wow, hati saya sebagai orang tua, anak saya masih kecil, saya sangat senang melihat kalau mereka berkumpul. Seperti kemarin kita komsel gabungan, itu anak saya bilang begini, Kirna, Bapak, anak-anak Kiga ada tidak di sana? Kalau soalnya ada besok pi, kita bilang ada. GP juga sebaliknya, sampai yang kecil juga omong sebaliknya. Bapak betul mau pergi ada anak Kiga banyak di sana. Itu kenapa? Mereka ingat komunitas mereka.
Sampai sana mereka bermain, ya sudah bermain dengan komunitas mereka. Inilah ya yang kita mau dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Saya masih junior, Bapak Ibu adalah senior saya. Bagaimana di dalam komunitas orang benar kita bertumbuh. Saya ada sampai sekarang, beberapa teman saya angkatan ada sampai sekarang karena kita di dalam komunitas. Kita saling sharing life, sharing kehidupan. Ya. Dulu zaman SMA, ya, kalau belum dapat firman dari beberapa penatua kita belum pulang. Kenapa? Karena kita rasa dipuaskan. Nah demikian kita rindukan Bapak Ibu. Anak-anak kita juga seperti begitu. Mereka di dalam komunitas yang benar, mereka di dalam komunitas youth, mereka di dalam komunitas yes. Itu mereka bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Di dalamnya Bapak Ibu jangan takut. Di situ ada pemuridan yang sehat. Pemuridan yang mengajarkan tentang firman Tuhan. Nah, kita lihat bahwa ketergantungan pada materi, kesenangan duniawi ini dampak bagi masyarakat adalah menjadi orang yang konsumerisme yang berlebihan, ada hedonisme dan penekanannya berlebihan pada pencapaian materi dan kesenangan secara instan, ya, secara sesaat. Sebenarnya harta kita bukan berarti harta kita tidak boleh pakai, tidak. Tapi kita boleh pakai, tetapi kita ajarkan anak-anak. Kita sukses bukan dari harta. Kita sukses bukan dari pencapaian-pencapaian materi yang kita dapatkan. Tetapi saat kita sukses adalah kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. 3 ciri ini Bapak Ibu, kita tidak perlu tunggu sampai 2034 atau sampai 2045. Hari ini nampak jelas di mata kita 3 ciri generasi yang tanpa takut akan Tuhan. Kurangnya nilai moral, kurangnya etika, kehilangan tujuan hidup, sehingga mereka terjerumus di seks bebas, narkoba, pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Mereka sangat tergantung pada materi, kesenangan duniawi ini. Apakah kita tega melihat 3 ciri-ciri ini menjadi bagian hidup dari kerjaan dan anak-anak kita? Bapak Ibu, mari kita ambil keputusan dan bangkitkan semangat kita lagi untuk terus dengan kekuatan kasih karunia Kristus kita lanjutkan untuk memuridkan generasi kita di bawah kita, supaya kita lihat bahwa generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang powerful, generasi yang betul-betul mengandalkan Tuhan ada setelah kita mati, ada penerus kita, Bapak Ibu.